Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Asep Yuyun. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai kunci jawaban kelas 6, tema 4, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Pada halaman 70 kita akan mengamati sebuah gambar ya. Lalu kalian akan diminta menjawab pertanyaan yang ada di bawah gambar tersebut. Ini gambarnya ya, rumah dengan suasana saat siang hari atau pagi hari, tetapi masih dinyalakan lampunya ya. Ini dinyalakan lampu, ini dinyalakan lampu, ini dinyalakan lampu. Terus ini nggak ada yang nonton TV, radio menyala, kipas angin menyala, TV-nya menyala, tetapi tidak ada yang menonton. Nah, pertanyaannya seperti apa? Kita lanjutkan. Nah, di halaman 70 sampai 71 ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, apa peran energi listrik di era globalisasi saat ini? Jadi listrik itu mendukung perkembangan teknologi di era globalisasi. Segala aktivitas manusia terbantu oleh adanya teknologi seperti adanya peralatan listrik. Nomor 2, tuliskan ruangan yang boros listrik, ruangan keluarga ya. Lalu nomor 3, menurutmu apa dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah? Ya, menambah tanggungan listrik bagi pihak sekolah serta menambah biaya SPP bulanan siswa. Lalu nomor 4, mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Berikan 3 contoh sikap hidup hemat listrik yang sudah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jawabannya, jadi karena sebagian besar dari pusat pembangkit listrik menggunakan bahan yang tidak dapat diperbaharui seperti batu bara dan gas yang suatu saat akan habis. Selain itu, penggunaan listrik yang berlebihan dapat menimbulkan pemanasan global. Contoh sikap saya untuk menghemat listrik adalah dengan mematikan lampu ketika tidak dibutuhkan, menghidupkan keran air seperlunya, dan mematikan kipas angin jika tidak digunakan. Kita lanjutkan pada halaman 72, ada ayo mencoba ya. Kalian diminta mengamati sebuah poster. Poster harus berisi ajakan untuk hidup energi. Nah, ini contoh posternya yang halaman 72, yaitu aku juga butuh istirahat dengan ada gambar lampu dan ada kata-kata mari lebih bijak menggunakan listrik ya. Ini contoh posternya. Lalu halaman 74, kalian akan membaca sebuah teks untuk menambah pengetahuan kalian. Teksnya berjudul globalisasi bermanfaat atau tidak? Lalu pada halaman 75 sampai 76 ada beberapa soal yang disajikan dan harus kalian kerjakan. Nomor 1, apa saja dampak positif dari globalisasi? Jadi jawabannya, kita bisa menemukan makanan atau barang dari luar negeri serta mengetahui berita dari luar negeri dengan mudah. Nomor 2, apa saja dampak negatif dari globalisasi? Budaya negatif dari luar negeri dapat masuk ke Indonesia dengan mudah ya. Nomor 3, mengapa globalisasi dapat memengaruhi budaya bangsa? Karena keinginan untuk meniru budaya bangsa lain membuat budaya sendiri suatu bangsa berubah, bahkan dilupakan jika tidak memiliki benteng yang kuat. Mengapa globalisasi menjadi tantangan tersendiri untuk kita? Karena globalisasi dapat memperdaya kita jika tidak memiliki benteng untuk menghindari pengaruh negatifnya. Nomor 5, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi? Memanfaatkan pengaruh positif dengan sebaik mungkin dan menjauhi pengaruh negatif sebisa mungkin. Nah, gambarkan secara visual salah satu dampak dari globalisasi. Nih ya, jadi dari globalisasi kita bisa berkomunikasi dengan seseorang yang memiliki jarak yang sangat jauh dengan kita. Ini di Amerika misalkan ya, ini di Indonesia mereka sedang berkomunikasi menggunakan handphone ya. Kita lanjutkan di halaman 80 sampai 82 ada kegiatan ayo berdiskusi. Diskusi di sini kalian diminta menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan cerita Mang Samad ya, yang terdapat pada pembelajaran sebelumnya. Jadi nomor 1, apa dampak yang dari usaha Mang Samad bagi warga di sekitar? Jawabannya, kemajuan usaha Mang Samad mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat di lingkungannya. Nomor 2, mengapa usaha Mang Samad itu meningkatkan perekonomian warga? Karena hasil dari usaha Mang Samad juga dirasakan oleh warga di lingkungannya. Nomor 3, apa dampak dari yang dilakukan Mang Samad terhadap Indonesia?
Tentu mengharumkan nama Indonesia dan ikut memajukan perekonomian bangsa. Nomor 4, mengapa usaha Mang Samad memperkuat perekonomian bangsa? Jelaskan. Karena dari usaha Mang Samad itu membuat ekonomi warga di lingkungannya meningkat. Selain itu kegiatan ekspor, ya, mengirim barang ke luar negeri, ekspor itu dari usaha Mang Samad juga akan menyumbang pemasukan devisa negara. Apa itu devisa? Devisa itu pendapatan, ya. Nomor 5, mengapa usaha Mang Samad bisa mengharumkan nama Indonesia? Karena produk asli Indonesia buatannya, lalu mampu menembus pasar mancanegara. Hal ini akan membuat nama Indonesia semakin dikenal di internasional. Nomor 6, sikap berbagi apa yang bisa kita contoh dari Mang Samad? Memberi kesempatan kepada orang sekitar agar dapat ikut merasakan hasil yang kita raih. Nah, lalu kalian diminta mengisi tabel pada halaman 82. Nah, tabel ini diisi dengan sikap yang bisa dicontoh dari Mang Samad serta contoh penerapannya, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Sikapnya misalkan 1, Mang Samad kerja keras. Nah, penerapan dalam kehidupan sehari-hari apa? Belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh. Sikap yang kedua, tidak gampang puas dan selalu berinovasi. Aplikasinya apa? Selalu rajin belajar meski sudah berprestasi. Sikap yang tiga apa? Pandai memanfaatkan peluang. Aplikasinya apa? Mengikuti lomba yang diadakan sekolah maupun luar sekolah. Yang keempat, memberi manfaat untuk orang sekitar. Aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita terapkan, membantu teman ketika kesusahan, ya. Baik, itu saja mengenai kunci jawaban kelas 6 tema 4 subtema 2 pembelajaran 3 dan 4. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.